asal bisnisnya inline dengan Dubai ingin membuat Anda tidak kena pajak sama sekali. Cuma karena kalau itu dilakukan, kita dikomplain oleh negara-negara teluk yang lain sebagai tidak fair. Maka dia bilang, kalau Pak Iqbal buat usaha yang sesuai dengan visi Dubai, Anda kita bebaskan pajak 50 tahun. Betul. Jadi maka usaha saya, M Dinar International Limited Dubai, itu di sana tidak kena pajak selama 50 tahun. Bayangkan. Pinternya apa yang dia lakukan Dubai? Sederhana. Karena dia tidak mengenakan kita pajak, maka saya naruh uanglah di sana. Semua transaksi saya di luar negeri yang juga di luar Indonesia masuknya ke sana oleh pemerintah Dubai. Dana yang diperbankan Dubai inilah yang diputar. Jadi dia income-nya bukan dari pajak, tapi dari memutar dana yang masuk ke negeri itu. Sebaliknya di Indonesia, siapa yang mau ngurus usaha di sini? Saya tadi cerita, salah satu unit usaha kita jamur, punya filosofi tersendiri tentang jamur itu. Suatu saat saya ingin membuat jaringan restoran jamur, tapi saya pengen benar dari awal, karena jamur mau kita gunakan sebagai makanan yang sehat segala macam. Saya ingin benar, saya akan dekati seorang konsultan perusahaan besar, Selamirat, perusahaan Prancis, tapi orang-orang Indonesia banyak di sini yang terkenal dalam ahli-ahli restoran, chef-chef terkenal di situ berkumpul. Saya bilang, tolong desainin saya restoran yang memenuhi standar keamanan pangan dunia, HACCP namanya, di standar keamanan. Diurus dengan benar dari A sampai Z di Indonesia, saya bayar Anda sebagai konsultan. Maka datanglah dia ke saya dengan proposal begini, Pak Iqbal, di list berapa perizinan yang perlu saya urus untuk dapat itu. Di Indonesia saya perlu urus 14 perizinan. Sama dia dikenakan tarif rata-rata saja per poin 10 juta. Maka saya kena 140 juta untuk itu. Nah, saya kaget. Loh, ini usaha kecil, baru kita mau buat outlet kecil-kecilan untuk urus perizinan 140 juta gitu kan. Gitu. Nah, seperti itu yang terjadi gitu. Nah, karena pemerintah kita harapkan susah tadi menciptakan lapangan kerja tadi, maka kita bukan memojokkan pemerintah atau tidak. Kita sebaliknya, kita ingin meringankan tugas mereka, gitu kan. Kita ingin menciptakan 1 juta lapangan kerja tadi. Dengan cara apa gitu? Dengan cara menularkan sebanyak mungkin orang yang bisa berusaha. Bayangkan kalau masing-masing kita bisa menularkan sebanyak mungkin orang yang bisa berusaha, nanti lapangan kerja itu akan tercipta dengan sendirinya, otomatis. Sejak kita mulai tahun yang lalu sampai sekarang, usaha pesantren wirausaha itu kira-kira lapangan kerja yang tercipta langsung, dampak langsung yang bekerja di unit-unit usaha kita itu sekarang tidak kurang dari 100 orang. Nah, bayangkan kalau ini bisa kita lipat gandakan gitu ya. Ini nanti kalau Anda sempat berkunjung ke peternakan kita misalnya, setahun yang lalu tempat itu sepi gersang, sekarang puluhan orang bekerja di situ. Mulai dari membangun kandang, memelihara kambing, mencari rumput. Kita punya pabrik susu kambing misalnya, jalanin mesin itu segala macam, banyak sekali lapangan kerja yang tercipta. Nah, ini yang kita ingin ciptakan bersama tadi. Khusus di bidang Anda. Sekarang saya masuk peluang di bidang Anda. Nanti setelah saya cerita ini, Pak Doni cerita mengenai jamur khusus tadi, karena jamur dipakai. Peluangnya di mana Anda? Di peluangnya, saya melihatnya, paling enggak saya sebagai orang bukan IT gitu, tapi saya juga pernah mencoba terjun di bisnis IT. Makanya saya cerita tadi, usaha pertama saya yang gagal, mitra saya adalah Pak Kusmayanto Kadiman, Pak Mulia Tambunan, orang-orang gedean di bidang IT gitu ya, di ini. Jadi saya sudah mulai bisnis IT itu sejak 90-an, 94 tepatnya. Tahun 94 kita mendirikan perusahaan IQNet namanya, Insurance Quotation Network, yang saya tanda tangani bersama. Bahkan waktu itu peresmiannya di siaran televisi segala macam. Besar gitu ya, idenya besar yang ngusung tokoh-tokoh besar gitu ya. Si Pak Kusmayanto sebelum jadi rektor ITB waktu itu. Jadi, tapi teknologinya salah waktu. Ketika kita pilih teknologinya saat itu, internet belum seluas sekarang,
Waktu itu kita pakai teknologi namanya X25, mungkin Anda tahu ya, teknologi X25, teknologi yang waktu itu dipakai untuk dunia perbankan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ketika kita mengusung teknologi itu obsolete segera, gitu ya, dengan gitu ya. Jadi itu karena proyek itu tidak berjalan jalan. Ketika dia obsolete segera, mestinya langsung digantikan dengan teknologi berbasis web. Tapi kemudian Indonesia dipukul oleh krisis, sehingga ada delay dalam hal implementasi itu. Pasca krisis kita mendirikan perusahaan berbasis IT, sumber daya informasi namanya. Kita mendirikan keluargamuslim.com misalnya, bersamaan dengan era muslim jalan sampai sekarang. Keluarga muslim kita tutup bersamaan dengan Wikipedia, kurang lebih saat itu lahirnya gitu ya. Jadi kita sebagai gambaran untuk flashback gitu. Keluarga muslim kita dirikan waktu itu bersama sekarang menteri Pak Tifatul sendiri sama keluarganya, istrinya belum juga orang IT. Jadi kita bekerja sama dia dirikan perusahaan waktu itu dengan apa istilahnya Gemang Khadijah ya, Gemang Khadijah yang menjalankan keluarga muslim itu. Tapi 2 tahun saya modalin terus menerus, model bisnisnya nggak jalan. Model bisnisnya karena pakai iklan segala macam, saat itu pengguna internet hanya 2,5 juta kira-kira, otomatis nggak cukup. Teman saya jalanin era muslim sampai sekarang jalan, tapi sudah sampai sekarang tekor. Untungnya dia orang kaya gitu kan, jadi dia mau tekor menerus. Saya nggak mau tekor, 2 tahun nggak jalan top. Gitu. Tapi bisnis IT ini terus kita pegang. Kita pengen cari celah apa dan bagaimana modelnya, karena saya lihat ini masa depan. Saya nggak ingin ketika kita rintis mulai memahami X25, saya termasuk orang pertama yang awal-awal di Indonesia yang mempunyai email address misalnya. Saya mempunyai akses langganan web ketika web itu belum berupa gambar gitu misalnya. Gitu ya, kayak internet masih berupa teks gitu. Jadi saya sangat awal di bidang itu. Nah, makanya saya nggak ingin ketika ini bisnis ini menjadi boom, menjadi masuk waktunya, saya justru obsolete gitu kan gitu. Saya ketinggalan zaman. Maka terus saya ikuti. Subhanallah. Keluarnya yang sekarang bisnis paling profitable yang saya lakukan justru berbasis web. Greydinar.com. Greydinar.com itu model bisnisnya very simple. Web yang tidak keluar 1 sen pun untuk membayar penulis, karena penulisnya saya sendiri karena saya hobi menulis. Saya punya pengunjung tidak terlalu banyak, hanya sekitar 6.000 sampai 10.000 per hari unique visitornya. Tapi pengunjung saya bukan kayak pengunjung detik. Pengunjung saya ya klien saya. Gitu. Jadi pengunjung yang 6.000 sampai 10.000 ini, dia kalau nggak bulan ini, bulan depan atau bulan berikutnya dia membeli dinar, gitu. Dan 1 dinar harganya 1,7 juta. Gitu. Jadi bisa dibayangkan dari itu. Jadi ibaratnya saya punya toko, dagangan saya barang seharga 1,7 juta. Itu barang apa ya kira-kira yang seharga 1,7 juta itu ya sih? Artinya bukan barang konsumsi dan lah gitu. Dan pengunjung saya nggak semuanya beli tentu. Pengunjung saya 6.000, 7.000 gitu. Jadi itu simple, ya kan? Modelnya simple. Jadi akhirnya saya paham. Anda kalau baca Detik sekarang, Detik itu sangat tidak nyaman dibaca. Bahkan berita pun ditutup dengan iklan. Karena model bisnis dia iklan. Sampai babak belur Detik nggak bisa besar dengan iklan itu. Karena berapa banyak tempat yang dia bisa kan gitu. Gitu kan gitu, yang bisa dia share gitu. Sekarang pun sudah nggak nikmat gitu, karena bandwidthnya mayoritas dipakai untuk menutup iklan ini, untuk iklan ini. Sementara di situs saya sama sekali saya nggak ada iklan. Pernah saya coba satu hari sekitar 2 tahun lalu saya pasang iklan dengan Google AdSense gitu. Pas hari libur saya nggak mau berisiko membuka di hari libur, saya iseng pakai iklan itu.